Kita tunggu sampai sudah ketemu Yohanes 15. Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-14. Menjadi sahabat raja. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama dengan suara yang antusias, lantang, sehingga surga di atas kita bergoncang. Amin. Isi surga yang terbaik itu dicurahkan turun atas setiap kepala kita yang percaya. Katakan amin. Ayat yang ke-14 yang ketemu katakan amin. Yohanes 15 ayat yang ke-14. 2, 3. Sudah ketemu? Oh, belum. Saya tunggu sampai ketemu semua sehingga setiap kita bisa membacanya bersama-sama. Yohanes 15, satu ayat saja kita baca ayat yang ke-14. Yang ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Amin. Menjadi sahabat raja. Katakan sama-sama 2, 3. Menjadi sahabat raja. Yesus menjadikan saudara dan saya itu umat pilihannya. Mau dijadikan apa? Sahabat, katakan sahabat. Yesus menjadikan umat pilihannya yaitu saudara dan saya untuk dijadikan sahabatnya. Seorang sahabat mengetahui apa yang menjadi kesukaannya. Dari pakaian, dari warnanya, ya, dari modelnya, mengetahui. Bahkan seorang sahabat mengetahui makanan apa yang menjadi kesukaannya. Dari makanan berbuah. Wah, kita saingan ya sama di luar sana. Saya tak nangkap sekali. Itulah saudara, luar biasanya ya kalau kita beribadah di gedung yang beredar. Seorang sahabat mengetahui ya, makanan apa yang menjadi kesukaannya. Dari makanan yang berkuah sampai makanan kering, dari makanan yang kecil sampai makanan yang berat. Mengetahui seorang sahabat tahu saat-saat sahabatnya dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah. Seorang sahabat juga mengetahui saat-saat sahabatnya yang dalam keadaan suka. Itulah ya, fungsi, itulah manfaatnya sahabat tetapi yang luar biasa. Yang luar biasa ini Pak Wi sudah itu kemarin itu soalnya ada itu saudara yang WA saya, Bu, itu mic-nya dipasang di baju loh. Terus aku bilang itu modelnya bukan seperti itu. Kenapa memangnya? Kurang keras gitu. Ini kan memang modelnya harus ditaruh gini ya. Mungkin mereka lihat kok tidak dipakai di baju, modelnya beda gitu ya. Nah, kembali lagi ke firman. Seorang sahabat itu mengetahui kalau sahabatnya sedang dalam keadaan susah, sahabatnya dalam keadaan duka. Apa menjadi kesukaannya? Apa yang tidak disukainya? Tahu. Itulah seorang sahabat. Yesus memilih saudara dan saya. Saudara dan saya yang adalah umat pilihannya mau dijadikan menjadi sahabat. Katakan sahabat. Sahabat. Saudara bersyukur senang menjadi sahabatnya dia. Amin. Sahabat siapa? Yesus. Sahabat siapa? Sahabat saudara dan saya yang menyertai dalam suka maupun duka. Ya, kalau sahabat manusia saja bisa sedemikian yang mengerti, apalagi dia, apalagi Yesus, sahabat yang paling setia. Setiap saat, setiap waktu, bahkan seringkali saudara tidak setia, dia tetap setia. Siapa namanya? Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya sahabat kita? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat
pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Di saat sahabat baik saudara sedang meninggalkan saudara, tetapi Dia, Yesus, sahabat yang setia, siap memberikan penghiburan, siap memberi pertolongan kepada saudara dan saya setiap saat, setiap waktu. Haleluya. Menjadi sahabat raja. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya saudara dan saya menjadi sahabat raja? Kuncinya yaitu untuk saudara dan saya bisa menjadi sahabat Dia, bisa menjadi sahabat raja yang namanya Yesus. Itu apa yang harus saudara dan saya lakukan? Yang harus saudara dan saya lakukan yaitu lakukan, katakan lakukan. Lakukan apa yang Dia mau. Lakukan apa yang Dia mau. Haleluya. Ayat yang ke-14 kita baca lagi bersama-sama, masih di Yohanes 15 ayat yang ke-14 kita baca. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat yang 14 berkata, kamu adalah siapa? Sahabatku jikalau kamu berbuat seperti yang aku perintahkan. Untuk bisa menjadi sahabat raja, saudara dan saya harus melakukan, katakan melakukan. Harus melakukan apa yang Dia perintahkan, ya. Untuk saudara dan saya bisa menjadi sahabat Yesus, menjadi sahabat raja di atas segala raja, saudara dan saya harus melakukan apa yang Dia perintahkan. Nah, kita akan lihat apa toh yang Tuhan inginkan, apa toh yang Tuhan perintahkan, supaya saudara dan saya, supaya semua umat pilihannya melakukan apa yang Dia perintahkan. Kita akan lihat Yohanes 15, tolong dibacakan ayat yang keempat. Ini yang Tuhan perintahkan, ini yang Tuhan mau supaya umat pilihannya, saudara dan saya melakukan seperti apa yang Dia perintahkan. Yohanes 15 ayat yang keempat, ini yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Yang sudah ketemu tolong dibacakan Yohanes 15 ayat yang keempat. Ini yang Tuhan perintahkan, ini yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Tuhan mau semua umat pilihannya, umat ketebusannya melakukan hal ini. Sudah ketemu? Yang ketemu tolong dibacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Amin. Yesus memerintahkan, Yesus menghendaki supaya umat ketebusannya, yaitu saudara dan saya, supaya tinggal, katakan tinggal, tinggal di dalamnya, ya, tinggal di dalam Yesus, ya. Firman yang lain berkata, mintalah maka akan diberikan. Terus ada jemaat yang berkata, Bu, aku sudah minta tetapi kok tidak diberikan. Nah, kita koreksi, ya. Supaya permintaan saudara dan saya dikabulkan, ya, ada hal-hal yang harus saudara dan saya lakukan.
supaya permintaan kita dikabulkan, saudara harus tinggal, katakan tinggal. Tinggal di dalam Yesus atau tinggal di dalam firman-Nya. Contoh paling sederhana, tinggal di dalam firman-Nya itu seperti apa, Bu? Kalau Tuhan menghendaki, Tuhan memerintahkan, kasihilah musuhmu. Ketika saudara dan saya terjadi bentrokan, terjadi gesekan, jangan menyimpan yang namanya sakit hati. Itu tempat berpijak iblis. Ya. Marah boleh, tetapi jangan sampai berbuat dosa. Apa artinya? Sebelum matahari melingsap, kemarahan itu harus diselesaikan. Itu yang dimaksudkan saudara dan saya tinggal di dalam firman-Nya. Itu yang dimaksudkan saudara dan saya tinggal di dalam Yesus. Haleluya. Lakukan apa yang Dia mau. Itu syarat untuk saudara dan saya menjadi sahabat raja. Ayat yang pertama, Yohanes 15 ayat yang pertama kita baca bersama-sama 2-3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Amin. Yesus berkata, Yesus pokok anggur yang benar dan Bapa adalah pengusahanya. Di luar sana banyak pokok-pokok anggur yang beracun. Di luar sana banyak pokok anggur yang menyesatkan. Ya. Di luar sana banyak sekali hal-hal yang bisa menjerumuskan. Maka dari itu Tuhan mau, Yesus menghendaki supaya saudara dan saya tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam firman-Nya. Itulah yang Tuhan perintahkan. Itulah yang Tuhan mau supaya saudara dan saya melakukannya. Amin. Kita buka sebentar Amsal 11 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudaraku, ada saat-saat yang namanya uang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang namanya harta tidak bisa menolong. Ya, ada saat-saatnya. Amsal 11 ayat yang keempat, yang ketemu dengan suara yang kencang, tolong dibacakan. Amsal yang ke-11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan, harta tidak lagi berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Betul, betul. Pada hari Tuhan, hari kemurkaan, yang namanya harta tidak berguna. Tetapi yang paling berharga, yang selama ini dianggap remeh orang, yaitu apa? Saudara dan saya melakukan yang benar. Itulah yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya, amin. Makanya saudara bawa hati ini untuk melekat kepadanya. Saya tidak berkata kalau saudara dan saya tidak butuh yang namanya harta. Saya tidak munafik. Setiap kita kerja untuk mencari yang namanya harta. Tetapi hati-hati, jangan sampai yang namanya harta itu menjadi ilah, menjadi Allah di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Hati ini melekat kepada Tuhan atau kepada manusia. Contohnya paling gampang untuk saudara dan saya itu melihat, ini hatiku ini melekat kepada uang atau kepada Tuhan. Saat-saat ya, apa yang engkau dan saya anggap itu paling berharga, ketika hal itu diizinkan Tuhan, diambil sejenak, diminta Tuhan, bagaimana responmu? Apakah engkau marah? Engkau kecewa sama Tuhan? Kecewa sama orang-orang yang melakukan hal itu? Kalau saudara dan saya membawa belajar hati ini melekat kepada Tuhan, ya Tuhan, engkau yang memberi, engkau juga yang akan berhak mengambilnya. Ketika saudara memiliki hati seperti itu, ya percaya, tepat pada waktunya Tuhan akan mengembalikan, bukan satu, tetapi berlipat kali. Tetapi waktunya, waktu Tuhan. Bahkan ada jemaat berkata ketika mendengar pujian seperti ini, tak pernah kecewa mengiring Yesus.
Aku, Bu, dikecewakan. Berapa banyak sama orang Kristen? Aku, Bu, kecewa. Teman-teman pelayanan tak guyu. Aku butuh guyu ngekek, Bu, ketika mendengar lagu ini. Kenapa bisa responnya seperti itu? Salah tangkap. Ketika Tuhan izinkan saudara dan saya dikecewakan, kalau responmu baik hati, menyalahkan sesamamu, nah, naik tingkat lagi menyalahkan Tuhan, sehingga engkau menjadi orang yang kecewa. Ketika mendengar lagu berkata, tak pernah kecewa mengiring Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia, tak pernah kecewa, buat selamanya. Yang dimaksud Tuhan, saudara dan saya tidak pernah kecewa, bukan berarti tidak mengalami gesekan loh. Bukan berarti apa yang ada padamu, padaku aman-aman saja terus ditambah-tambahkan loh. Enggak. Ada saatnya yang ada padamu diambil Tuhan. Saat seperti itu, responmu mau kecewa atau mau bersyukur. Yang dimaksud Tuhan seperti itu. Kenapa orang mendengar lagu tak pernah kecewa, guyu tercekak-kakak? Karena sedang baik hati. Keadaannya sedang tidak enak dan responnya sama. Sekali lagi, yang dimaksud tidak pernah kecewa, saudara bisa mengalami gesekan, saudara bisa mengalami bentrokan, tetapi engkau dan saya, aku tetap mengambil keputusan untuk mengasihi, untuk mengampuni, karena itu perintah Tuhan. Haleluya, amin. Nah, ada saat-saatnya nanti yang namanya harta tidak berguna. Sekali lagi saya berkata, bukan ya anti yang namanya harta saudara dan saya bekerja mencari yang namanya rezeki. Tetapi yang dimaksud di sini, jangan sampai hati ini melekat kepada harta. Mari bawa hati ini melekat, katakan melekat, kepada pemilik surga, pemilik segalanya. Amin. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan, ya, maka saudara dan saya akan mengalami yang namanya bisa memiliki hati untuk bersyukur, katakan bersyukur. Caranya yaitu, Tuhan, aku sedang melewati, dikecewakan oleh sahabatku, dikecewakan oleh teman seimanku, bahkan kecewa dengan pelayan Tuhanku. Aku serahkan Tuhan hatiku. Amin. Amin. Berikan, yang diberikan kepada Tuhan bukan cuma uangmu, ya, bukan cuma tenagamu, tetapi yang diberikan Tuhan yaitu apa? Hati, katakan hati. Kita berikan kepada Tuhan yaitu hati. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami jalan buntu, berikan, katakan berikan. Apa yang saudara dan saya berikan? Hati. Ketika hati ini diberikan kepada Tuhan, hati ini terbuka kepada Tuhan, Tuhan akan menunjukkan, ini loh nak jalannya, seperti ini loh nak jalan keluarnya. Tetapi yang harus kita berikan yaitu apa? Hati, katakan hati. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku
ngomong pun percuma. Engkau menolak. Seperti pujian tadi berkata, tidak pernah kecewa, malah kok guyu. Oleh karena apa? Hatimu sudah pahit. Ya, bukan Tuhan tidak menunjukkan jalan, sudah menunjukkan jalannya, tetapi saudara tidak mendengar, saudara tidak melihat. Makanya berikan hati ini bersyukur. Maka ketika Tuhan berbicara, saudara dan saya tahu, oh jalannya seperti ini. Haleluya, amin. Amin. Bahwa hati ini melekat kepada pemilik surga. Bahwa hati ini melekat kepada pemilik harta. Jangan kepada harta saya. Karena hartamu diambil, saudara kecewa, bisa stres, bisa edan. Tetapi ketika saudara dan saya membawa hati ini melekat kepada dia, satu boleh diambil, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup mengembalikan berlipat kali ganda. Haleluya. Firman-Nya berkata Tuhan tidak akan mempermalukan kok, ya, umatnya yang percaya, anaknya yang percaya. Bukan berarti loh, ini Bu aku kok dipermalukan. Ada saatnya. Nanti masih ingat firman kemarin, ada saatnya Tuhan membuat musuh-musuhmu malu, tersipu-sipu, menjilat debu di kakimu. Jadi ada saat-saatnya saudara dalam tanda kutip mendapat malu, ya. Jangan salah. Makanya ikut Tuhan itu minta secara pribadi, pelajari secara pribadi yang namanya firman. Jangan puas untuk dikhotbah. Haleluya, amin. Kita akan lihat orang yang hatinya melekat, nempel, fokus kepada yang namanya harta. Sangat-sangat berbahaya. Bukan berarti saudara dan saya tidak boleh kaya. Saudara dan saya harus kaya. Supaya apa? Menjadi berkat. Amin. Tetapi hati-hati, jangan sampai harta itu membawa hati ini terpikat kepadanya. Kita akan melihat sebentar, ya, orang yang hatinya terpikat, melekat kepada harta. Matius 19 ayat yang ke-21. Matius 19 ayat yang ke-21 kita akan melihat contoh, ya, orang yang hatinya melekat kepada harta. Orang yang hatinya terpikat kepada yang namanya kekayaan. Sudah ketemu Matius 19 ayat yang ke-21? Tolong dibacakan. Kata Yesus kepadanya, kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Amin. Amin. Orang ini masih muda. Alkitab kebenaran berkata, orang muda yang kaya. Berarti orang ini masih muda dan sangat kaya raya. Masih muda dan sangat kaya raya. Tetapi sayang sekali, sungguh sangat disayangkan. Justru kekayaannya ini, justru berkat yang melimpah itu membuat orang ini menutup yang namanya pintu surga. Ya, justru kelimpahan kekayaan itu tidak membawa orang kaya ini menjadi saluran berkat, tetapi justru kelimpahan kekayaannya itu menutup yang namanya pintu surga. Ayat yang kedua kita baca bersama-sama, masih Matius 19 ayat 22 kita baca bersama-sama. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, yaitu perkataan Yesus, pergilah ia dengan sedih, sebab apa? Banyak hartanya. Ketika Yesus berkata, nah, jual hartamu dan bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Tetapi apa yang dilakukan orang muda kaya raya ini? Dia sedih. Dia sedih oleh karena apa?
Orang muda yang kaya raya ini sedih sebab banyak harta. Orang muda kaya ini pergi meninggalkan Yesus sebab hartanya banyak sekali. Berapa banyak sering kita dengar demi harta orang meninggalkan yang namanya Yesus. Ya. Demi kedudukan orang meninggalkan yang namanya Yesus. Demi sesuatu yang wow, orang rela menjual yang namanya Yesus. Seringkali kita dengar ya. Dan ketika kita mendengar hal seperti itu, rasanya di sini seperti apa? Terpukul. Meskipun itu orang bukan siapa-siapa, tetapi rasanya hati ini sedih ya. Karena apa? Karena tidak aneh. Karena hatinya terpikat, hatinya melekat kepada yang namanya harta. Lakukan apa yang dia mau. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana, Bu? Dengan cara bagaimana, Pak? Ketika saudara dan saya diberkati, bukan untuk menimbun, untuk kepuasan diriku sendiri, untuk anak cucuku sampai 7 keturunan. Tetapi ketika saudara dan saya diberkati, di sini harus terpantau. Aku diberkati menjadi saluran berkat. Itu tujuan Tuhan. Amsal mengatakan yang namanya uang itu bersayap tuh, bisa kapan saja terbang. Ketika hal yang engkau dambakan, ketika hal yang engkau cintai itu kapan saja bisa terbang. Nah, hati ini melekat, maka kebanyakan orang menjadi stres. Kebanyakan orang menjadi mutung ora Tuhan, ora pelayan. Mana? Firman-Nya tidak berkata demikian, saudara. Ketika saudara dan saya diberkati untuk menjadi saluran, katakan menjadi saluran, menjadi saluran berkat. Ya, macam pelit-pelit ya. Bagaimana saudara dan saya supaya hati ini melekat kepada surga? Caranya bagaimana? Supaya hati ini tidak melekat kepada uang. Contoh, saya pernah mengalami. Saya bisa beribadah ke gereja, tetapi uang saya ini saya simpan, tidak sempat setor. Saya simpan di lemari. Ketoke ibadah, tetapi pikiran apa? Waduh, duitku aman ya. Dan waduh, itulah ya. Di mana hartamu, di situ hati. Masalahnya supaya hatiku itu terpikat di surga, caranya bagaimana? Ya hartamu harus ditaruh di surga. Caranya bagaimana? Yesus sudah berkata, untuk menjadi saluran berkat. Haleluya, amin. Saudara dan saya ini ya, seperti bejana, katakan bejana. Bejana tanah liat tidak dibuat dari emas yang tahan banting, tetapi dari apa? Tanah liat. Kenapa kok dari tanah liat? Mudah sentek, mudah apa itu ya, supaya saudara dan saya ini tetap berharap, tetap berpegang kepada Yesus yang menjadikan saudara dan saya yaitu Raja. Amin. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saat jalan saudara hidup pas-pasan, tetaplah memuliakan Tuhan dengan cara menjadi saluran berkat. Saat untuk diriku sendiri tidak ada, tetaplah memuliakan Tuhan dengan cara apa? Bersyukur. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
Serahkan hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan, ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Katakan memuliakan, memuliakan nama-Mu, memuliakan, memuliakan nama-Mu. Lakukan apa yang Dia mau, supaya saudara dan saya menjadi sahabat raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Masih di Amsal 11, tolong dibacakan ayat yang ke-28. Amsal 11 ayat yang ke-28, tolong dibaca. Amsal 11 ayat yang ke-28. Amsal 11 ayat yang ke-28. Siapa yang mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Betul yang dibaca Pak Wi? Betul. Siapa saja sudah pelayanan, jemaat biasa, ya, hamba Tuhan yang dipakai dengan dahsyat, ya, sekalipun kalau mempercayakan hidupnya kepada kekayaan, akan seperti apa? Akan seperti apa? Jatuh, katakan jatuh. Tetapi saudara dan saya mempercayakan diri kepada Tuhan akan tumbuh, katakan tumbuh. Tumbuh seperti apa? Daun muda. Tetapi orang yang membawa hidupnya, ini punyaku, ini hasil kerja kerasku, ya suka-suka kue no, meta apakan saja ya suka-suka kue. Nah, orang yang model seperti ini seperti daun kering. Daun kering itu mudah apa? Kena api sidik, mudah terbakar. Tetapi saudara dan saya yang menghidupi yang namanya kebenaran itu akan terus tumbuh pelan-pelan. Tidak seperti sulap, pelan-pelan, tepat pada waktunya. Tuhan akan terus membawa saudara dan saya tumbuh seperti daun muda, seperti daun muda. Haleluya. Nah, saudara merasa tumbuh enggak? Lahir perocot tumbuh menjadi apa? Lahir perocot bayi terus tumbuh tadi. Akhirnya langsung emak. Nanti anak-anak terus tumbuh dewasa sampai tadi bayi meneh, ompong meneh, betul ya, seperti emaknya Pak Pi atau empongnya Pak Pi sudah dikasih makan, aku kok terus dikasih makan ya. Nah, makanya kita berdoa, Tuhan biar aku sampai tua Tuhan ndak pikun, tetapi tetap menjadi berkat. Tahu ini anakku, ini putuku, amin. Sampai Tuhan menjemput saudara dan saya didapati Tuhan seperti daun muda, terus segar, menjadi berkat. Haleluya. Tidak seperti daun kering, mudah marah, mudah mutung. Amin.
Kalau saudara dan saya mau menjadi sahabat raja, cirinya harus melakukan, katakan melakukan. Melakukan. Seperti yang dia perintahkan. Amin. Lakukan, katakan lakukan. Lakukan. Seperti apa yang dia mau. Itu saudara dan saya baru bisa menjadi sahabat raja. Menjadi sahabat raja harus bertumbuh, katakan bertumbuh. Bertumbuh. Jangan bayi terus kepingin dilayani terus, tetapi belajar untuk melayani. Amin. Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Masih di Amsal, kita baca Amsal 11 ayat yang ke-24. Amsal 11 ayat yang ke-24. Amsal 11 ayat yang ke-24. Yang ketemu boleh dibaca. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Amin. Amin. Ada orang yang senangi membagi berkat, ya. Hawane itu kepengen ngekei, tetapi tidak pernah berkurang. Tetapi ono wong sing pulite ngekei persembahan uang itu 1000, dijone kelintingan 500-an. Oh ya ampun. Itu mental, bukan mental raja. Kelinting. Saudara mau diberkati berlimpah? Kita harus memiliki gaya hidup untuk menyebar, katakan menyebar. Yang disebar apa? Yang disebar apa? Berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Menyebar harta tidak menjadi kere, tetapi justru menyebar harta, Tuhan berkata, justru membuat jalan saudara dan saya hidup berkelimpahan. Mau berkelimpahan? Amin. Ojo pelit. Mau berkelimpahan? Ojo pelit. Amin. Karena kemarin ada pertanyaan, nah sekarang saya jawab melalui firman ini. Kemarin ada tanya, saya mengalami seperti ini Bu, nah solusinya bagaimana? Nah, bahkan yang tidak hadir di sini nanti bisa nonton di YouTube ya. Inilah jawabannya. Kita buka sebentar. Bilangan 12 ayat yang pertama. Bilangan 12 ayat yang pertama. Karena di PD kita sedang menghadapi hal seperti ini, ya. Ini jawaban buat setiap kita semua, ya. Bilangan 12 ayat yang pertama tolong dibacakan supaya saya bisa menyelesaikannya. Bilangan 12 ayat yang pertama tolong dibacakan. Serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang dia telah mengambil orang perempuan Kus. Amin, betul. Miriam dan Harun, katakan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun ini mengatai siapa? Musa. Musa ini siapa saudara? Musa ini siapa? Hamba Tuhan, katakan hamba Tuhan. Saudara dan saya semua di sini adalah hamba Tuhan, katakan hamba Tuhan. Tetapi secara khusus yang disebut hamba Tuhan, sekali lagi saya tekankan, secara khusus yang disebutkan, yang dimaksud kebenaran yang dimaksud di Alkitab ini, yang dimaksud Tuhan hamba Tuhan, yaitu orang-orang yang menyampaikan firman, orang-orang yang mengajarkan kebenaran, itu yang disebut hamba Tuhan. Makanya jangan salah kaprah. Jangan salah kaprah, ya. Miriam dan Harun mengatai siapa?
hamba Tuhan. Hamba Tuhan siapa? Yaitu orang yang mengajarkan benar, atau bahasa gampangnya orang yang khotbah, menyampaikan firman. Ya. Dikatakan hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan, katakan hamba Tuhan. Tetapi secara khusus arti hamba Tuhan yaitu orang yang menyampaikan firman Tuhan. Hati-hati ojo sembrono dengan mengatai hamba Tuhan. Saya itu sudah puluhan tahun saudara berteman dengan yang namanya Buyu. Tetapi saya bersyukur. Meskipun guyon kayak apapun, tidak pernah itu Buyu itu kowe. Tidak pernah. Jadi tahu menempatkan. Makanya saya begitu awet ya bersahabat dengan Buyu itu. Karena biarpun guyon kayak apapun, tahu menempatkan. Bahkan suami memanggil suaminya sendiri berkata apa? Jenengan. Dipraktekkan di rumah. Jadi ketika keluar rumah, Buyu pun berkata apa? Kita harus hati-hati, katakan hati-hati. Jangan sembrono untuk mengata-ngatai hamba Tuhan. Hati-hati untuk mengatai hamba Tuhan. Nah, kita buka sebentar. Bilangan 12 ayat yang ke-8 ya. Saya tadi kan berkata saudara ya supaya jangan salah kaprah. Nah Bu, saya tadi kan berkata seperti di tempat ini kan sedang terjadi ya pertanyaan ya seperti ini kan itu. Nah, ketika melihat teman saudara celutak itu bahasanya apa tuh? Jalannya yaitu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Celutak. Nah, kita harus membicarakan. Ngerasani apakah dosa? Ngerasani apakah dosa? Tuh, kalau pengkhotbah bertanya, saudara harus menjawab dengan kasih Tuhan. Ngerasani dosa enggak? Kalau saudara ngerasani untuk buat kejahatan, tetapi kalau saudara dan saya ngerasani orang yang celutak ini untuk mencari jalan keluar, tidak salah. Dan nek sudah temanmu celutak dibiarkan dosa, ya berarti saudara membiarkan untuk korban berikutnya dicabut. Jadi ngerasani tidak selalu dosa. Lihat dulu, nek ngerasani untuk berbuat jahat yaitu dosa, tetapi ngerasani untuk mencari jalan keluar tidak dosa. Jangan salah kaprah, ini yang saya maksud tadi ya. Saudara harus tahu ya. Bahkan saya sudah mendengar Bu, Bapak Ibu itu Bu sangat berani tuh Bu ngata-ngatai hamba Tuhan dengan kasih Tuhan, bertobat jangan lagi ya. Jangan lagi, apalagi hamba Tuhan ya. Bukan berarti mentang-mentang itu anak hamba Tuhan, enggak. Ketika seseorang mengatai hamba Tuhan, Tuhan sendiri akan turun tangan. Sudah ketemu, tolong dibacakan ini bukti Tuhan turun tangan ketika seseorang terlalu berani mulutnya sembrono mengatai hamba Tuhan. Bilangan 12 ayat yang ke-8. Bilangan 12 ayat ke-8. Dan saya bacakan, aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan sekali dan ia memandang muka Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambamu Musa? Nah, yang membela Musa, yang membela hamba Tuhan siapa? Tuhan sendiri. Hati-hati ya, ketika temanmu mulai ya kompromi dengan mengerasani ngata-ngatai hamba Tuhan ya, jangan ikut nimbrung ya, langsung dapat teguran dari Tuhan ya. Bilangan 12 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ketika awan telah naik bergema, maka tampaklah Miriam kena apa? Kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka kelihatannya bahwa dia kena kusta. Nah, kalau saudara mendengar diajak nimbrung ya untuk ngerasani jelek-jelekan hamba Tuhan, saudara harus berani berkata, hati-hati lo kus, hati-hati lo kus, ya, amin. Jadi kita sangat salah kaprah ngerasani sidik tidak boleh, itu tidak boleh, ya.
tetapi nyimpen kemarahan boleh. Nah, itulah sarana iblis. Balok di depan matamu tidak ngerti, tetapi engkau nudini kesalahan orang lain. Haleluya, amin. Nah, kembali lagi ke Yohanes. Ya, saya sudah kasih jawaban ya, jadi sedikit lagi saya selesaikan ini. Yohanes 11 ayat yang kedua, tolong dibacakan. Ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan kehendaki, supaya saudara dan saya menjadi sahabat raja. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Seperti yang Tuhan perintahkan. Yohanes 11 ayat yang kedua, tolong dibacakan. Maria, dialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekatnya dengan rambutnya. Betul? Betul? Betul. Maria itu siapa? Siapa? Bukan. Di Alkitab banyak Maria. Bukan Maria, banyak Maria. Bukan Maria Ibu Yesus. Maria ini yang mengumpulkan uang untuk membeli minyak, tetapi minyak yang begitu mahal, ya, tidak untuk dirinya sendiri, tidak untuk dijual, tetapi dipakai untuk apa? Dipakai untuk apa? Meminyaki kaki Yesus. Ini yang dinamakan, ya, saudara dan saya. Meskipun aku kerja keras tak kumpulkan, ketika Tuhan mengetuk hatimu, ketika Tuhan mengetuk hati kita, kita harus rela untuk menjadi saluran berkat. Nah, saudara menjadi saluran berkat dengan hati bersyukur, percaya Tuhan akan mengganti berlipat kali ganda. Jangan menjadi saluran berkat dengan ngomel diungkit-ungkit, ya, tapi kita harus menjadi saluran berkat dengan bersyukur. Tuhan, ya, seberapapun yang aku berikan, tetapi aku berikan dengan ikhlas. Haleluya, amin, ya. Yohanes 11 ayat yang keberapa tadi? Tadi berkata apa? Minyak yang dicurahkan itu kira-kira harganya mahal apa enggak? Sangat mahal. Bahkan murid-muridnya berkata, itu kan bisa dijual dan diberikan kepada siapa? Orang-orang miskin. Ini loh saudara, lihat ya, banyak orang Kristen hatinya sudah terpikat kepada uang tuh ada saja caranya, tetapi pada dasarnya itu apa? Sebenarnya yang diinginkan yaitu apa? Eman-eman. Wong minyak mahal-mahal gitu kok dicurahkan di kaki Yesus, lebih baik dijual. Itu tanda-tanda orang hatinya terpikat. Katakan terpikat kepada harta, melekat kepada yang namanya harta. Inilah, sedikit lagi, inilah yang diperintahkan Tuhan untuk saudara dan saya. Nuruti, lakukan, tidak sekedar didengar tetapi dituruti. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Yohanes 15 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perintahnya yaitu apa? Untuk saudara dan saya menuruti. Katakan yang pertama, perintahnya untuk saudara dan saya menuruti. Katakan menuruti. Dan yang kedua, perintahnya supaya saudara dan saya tinggal di dalam kasihnya. Tinggal di dalam kasihnya. Ayat yang ke-12 kita baca, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, inilah yang diperintahkan Yesus, yaitu supaya saudara dan saya saling, katakan saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi saudara dan saya. Sebagai ayat yang penutup, ayat yang ke-14, Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Saudara dan saya bisa melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Itu tidak gampang, saudara. Tetapi ketika saudara dan saya membawa hati ini melekat kepada Tuhan, tidak ada tujuan lain yang aku ingini Tuhan selain melakukan apa yang Engkau ingini. Itu syarat-syarat saudara dan saya untuk bisa menjadi sahabat raja. Saudara dan saya bisa menjadi sahabat raja. Bisa dengan cara bagaimana? Lakukan apa yang dia mau. Lakukan apa yang dia mau. Bukan lakukan apa yang menurut aku benar. Bukan lakukan apa yang menurut aku baik. Bukan lakukan menurut pandanganku baik. Enggak. Tetapi lakukan sekalipun menyakitkan.
lakukan seperti yang Dia lakukan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling kasih, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ajarilah kami ini saling mengasihi. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan setiap kami Roh Kudus. Firman-Mu Tuhan berhenti sampai di sini. Engkau menjadikan setiap kami yang ada di tempat ini menjadi sahabat Raja, dengan cara untuk kami melakukan seperti yang Kau lakukan. Terima kasih Bapak. Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu Tuhan setiap belah hati kami, sehingga setiap kami berbuah nama-Mu dipermuliakan. Setiap kita yang percaya dan yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan